Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zulfa Yusriah dari kelas KPI 5D yang akan menjelaskan tentang Al-Quran, tentang musyawarah dan kepemimpinan. Oke, langsung saja. Yang pertama ada definisi Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ajaran agama Islam bagi umat muslim yang menjadi pedoman dalam pribadi dan perilaku. Di dalam terdapat berbagai kisah, nasihat dan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk hidup dalam kebaikan dan keselamatan. Salah satu hal yang menjadi fokus di dalam Al-Qur'an adalah tentang pentingnya musyawarah dan kepemimpinan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya ada definisi musyawarah dan kepemimpinan. Dalam Al-Quran, musyawarah adalah sebuah proses diskusi atau konsultasi antara berbagai pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan yang terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang pentingnya musyawarah dalam banyak ayat di Al-Qur'an, seperti dalam surah Ali Imran ayat 159. Sementara itu, kepemimpinan juga memiliki peran yang sangat penting dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam adalah suatu amanah atau tanggung jawab besar yang harus dipikul dengan sebaik-baiknya oleh pemimpin. Dalam Islam, musyawarah dan kepemimpinan adalah dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kepemimpinan yang baik harus melibatkan musyawarah sebagai prinsip dalam pengambilan keputusan. Melalui musyawarah, pemimpin dapat mendapatkan berbagai masukan dan ide yang dapat membantu dalam membuat keputusan yang terbaik dan adil. Dengan demikian, musyawarah dan kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan beragama dan sosial masyarakat dalam pandangan Al-Quran. Nah, selanjutnya ayat Al-Quran yang berkaitan dengan musyawarah dan kepemimpinan yaitu surah Ali Imran surat ketiga ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawwirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين Shadaqallahul azim. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu menyatakan keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ayat ini turun untuk menenangkan dan menyenangkan hati Rasulullah dan menyadarkan kaum muslimin terhadap nikmat Allah berupa Rasulullah yang akhlaknya sangat mulia, lemah lembut, pemaaf, musyawarah, dan tawakal. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ada tafsir dari surat Ali Imran ayat 159. Tafsir ini disarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fijil Al-Quran, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Munir. Nah, ini merupakan poin dari redaksi ayat dan artinya. Yang pertama ada lemah lembut, rahmat Allah.
Poin pertama dari surat Ali Imran ayat 159 ini adalah karakter lemah lembut Rasulullah adalah karena rahmat Allah. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Said Qutbi menjelaskan atau mensyaratkan sikap lemah lembut harus dimiliki oleh setiap mukmin, terlebih dari ia seorang pemimpin. Yang kedua yaitu sikap kasar menjauhkan. Poin kedua dari surat Ali Imran ayat 159 ini menjelaskan akibat bersikap keras lagi kasar. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ibnu Katsir menjelaskan maknanya, sekiranya kamu kasar dalam berbicara dan berkeras hati dalam menghadapi mereka, niscaya mereka bubar dan meninggalkanmu. Akan tetapi Allah menghimpun mereka di sekelilingmu dan membuat hatimu lemah lembut terhadap mereka sehingga mereka menyukaimu. Yang ketiga yaitu seni memaafkan dan sikap demokratis. Poin ketiga dari surat Ali Imran ayat 159 ini perintah untuk memaafkan dan memohonkan ampun serta bermusyawarah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawwirhum fil amr. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Islam menerapkan prinsip musyawarah dalam sistem pemerintahan sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukannya. Tegas Said Qutbi dalam tafsir fi Zilalil Quran. Nah, demikian pentingnya musyawarah atau syuro. Buya Hamka ketika menafsirkan surat Ali Imran ayat 159 ini menjadi subjudul Syuro sebagai sendi masyarakat Islam. Yang keempat yaitu ada tawakal dan menyikapi hasil musyawarah. Poin keempat ini dari surat Ali Imran ayat 159 ini adalah perintah untuk bertawakal, terutama setelah bermusyawarah. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membuatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ketika menafsirkan firman Allah ini, Ibnu Katsir mengatakan, yakni apabila engkau bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu dan kamu telah membulatkan tekadmu, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah. Baik, selanjutnya yaitu ada kontekstual ayat. Ayat ini mengingatkan kita tentang bagaimana Allah mengharapkan umat muslim untuk berperilaku dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang terhadap orang-orang di sekitar mereka. Bahkan ketika mereka berbeda pendapat atau pandangan, ayat ini dicontohkan dalam sejarah Islam ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menunjukkan sikap lemah lembut dan penuh kasih sayang terhadap orang-orang di sekitar mereka. Bahkan ketika mereka mendapatkan perlakuan yang kasar dan tidak adil dari orang non-muslim. Makna kontekstual dari ayat ini mengajarkan kita bahwa sikap lemah lembut dan penuh kasih sayang adalah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling mempercayai dengan orang lain, serta menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan kita untuk mengikhlaskan hati, memohonkan ampun dan meminta maaf apabila ada kesalahan yang dilakukan kepada orang lain. Dalam konteks kehidupan modern yang kompleks dan seringkali penuh dengan konflik dan ketidaksepakatan, pesan ayat ini mengingatkan kita untuk menjaga sikap lemah lembut dan penuh kasih sayang sebagai cara untuk menciptakan harmoni dan kedamaian dalam kehidupan kita bersama. Nah, selanjutnya ada makna kandungan dari surat Ali Imran ayat 159. Surat Ali Imran ayat 159 dalam Al-Quran merupakan ayat yang mengandung banyak hikmah dan pesan yang mendalam. Ayat tersebut menyampaikan pesan tentang pentingnya rahmat dan kasih sayang antar sesama serta kebijakan dalam bersikap. Makna kandungan ini dapat membawa kita pada pemahaman bahwa dalam menjalani kehidupan dan berinteraksi dengan sesama,
penting untuk mempraktikkan rahmat dan kasih sayang. Ayat ini juga menekankan bahwa dengan rahmat dan kasih sayang, seseorang dapat memenangkan hati orang lain dan menciptakan hubungan yang harmonis. Kandungan surat Ali Imran ayat 159. Berikut ini adalah isi kandungan surat Ali Imran ayat 159. Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah. Karena lemah lembut itu dari rahmat Allah, seseorang yang menginginkan lemah lembut apa adanya, ia harus meminta kepada Allah dan berupaya mendapatkan rahmatnya. Manusia menyukai pribadi yang lemah lembut, sebaliknya membenci kata-kata kasar dan sikap keras hati. Manusia akan menjauhi dari orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. Rasulullah SAW memiliki akhlak yang agung. Di antaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah, dan tawakal. Allah memerintahkan hambanya agar memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, untuk kesimpulannya kalian bisa baca sendiri ya. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.